Satu persatu kasus pedofilia di Indonesia mulai terkuak. Terakhir, polisi menangkap Ahmad Sobadri alias Emon, 24 tahun, karena menyodomi 73 bocah laki-laki di Sukabumi. Bulan lalu menyeruak pula kasus pencabulan seorang bocah di Jakarta International School. Pemerintah dituding tak serius menangani kasus pedofilia sebab kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, tapi tak ada tindakan berarti dari pemerintah. Tudingan ini dilontarkan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Kata Aris Sirait, tidak ada satupun menteri yang mengeluarkan pernyataan keprihatinan, apalagi ibu negara. Menurut dia, pemerintah perlu lebih aktif memerangi pedofilia dengan mempererat kerjasama penegakan hukum internasional. Ia mengingatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi kejahatan internasional. Meski Indonesia telah bekerja sama dengan Interpol, belum ada perhatian khusus bagi pedofil yang buron. Buktinya, William James Fahey, buronan FBI, bisa tak terpantau sistem imigrasi maupun polisi sehingga bisa mengajar di Jakarta International School selama bertahun-tahun. Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak, laporan kasus pedofilia yang masuk terus meningkat. Tahun 2011, ada 2011 kasus kekerasan terhadap anak, 59% atau 1.480 diantaranya laporan pedofilia. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat menjadi 1.628 pada 2012 dan 1.936 kasus pada 2013. Adapun pada 2014 hingga bulan April sudah ada 179 kasus pedofilia yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Kasus pedofilia di Indonesia mulai ramai setelah pada tahun 2001 seorang turis dari Italia, Mario Manara, mencabuli 12 bocah di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Ia hanya dihukum 9 bulan penjara. Karena hukuman saat itu masih sangat lemah, sejak itu kemudian muncul Undang-Undang Perlindungan Anak. Indonesia Darurat Pedofil. Iya, pemirsa, Indonesia Darurat Pedofil, bahkan di Sukabumi, Wali Kota Sukabumi ini menerapkan yaitu kejadian luar biasa pasca kasus Emon, dan memang sejak terkuaknya kasus pencabulan atau kejahatan seksual yang terjadi di Taman Kanak-Kanak JIS, ini persoalan pedofilia ini makin terus menguak. Setiap hari hampir banyak informasi dan juga pemberitaan ini terkait dengan kasus pedofilia di media, dan ini tidak hanya terjadi di JIS, bahkan di satu kota Sukabumi ini kekerasan atau kejahatan seksual ini juga terjadi pada anak-anak. Dan untuk membahas masalah ini, tadi sudah ada hadir narasumber kami yaitu Mbak Zoya Amirin, psikolog seksologi. Selamat malam Mbak Zoya. Malam. Dan di sini juga sudah hadir Irjen Pol Roni F. Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Pak Sompi, selamat malam. Ya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Mungkin saya tanya ke Pak Sompi. Pak Sompi, ini menarik begitu ya. Kasus JIS ini pasca Emon yang cukup booming sendiri, ini kabarnya tenggelam. Mungkin ada informasi baru begitu dari penuntasan kasus JIS? Ya, untuk kasus JIS saya kira rekan-rekan kami dari Polda Metro Jaya dibantu oleh penyidik Barreskrim Polri terus berupaya untuk mengungkap tuntas secara maksimal kemungkinan adanya pelaku lain selain 5 tersangka yang sudah ditahan. Satu tersangka lagi kan sudah meninggal dunia, ya. Nah, kami berupaya untuk mengungkap secara maksimal, dalam arti bahwa upaya mengungkap secara maksimal ini dalam rangka kita
membangun efek jera ya bagi para pelaku, dan kita mengajak bahwa aparat penegak hukum, jaksa dan hakim juga bisa mendukung apa yang sudah kami hasilkan di dalam proses penyidikan, dan semua pihak yang terkait termasuk juga pihak sekolah bisa bekerja sama ya. Kita ingin agar dengan pengungkapan ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menjadikan dasar kita untuk melakukan pencegahan di sekolah tersebut. Iya, menarik Pak Roni. Ini Komnas PA tadi Pak Aris Merdeka Sirait ini mengistilahkan bahwa Indonesia darurat pedofilia begitu. Di Sukabumi, Wali Kota Sukabumi ini mengatakan bahwa Sukabumi ini KLB, kejadian luar biasa terhadap pedofilia. Anda setuju dengan statement ini? Ya, memang kita perlu membangun kepedulian. Ya, mungkin KPAI ingin membangun kepedulian semua pihak ya, semua stakeholder, tidak hanya KPAI, kemudian kepolisian, saya kira kementerian yang terkait dengan ini kan sudah mulai bekerja sama, memberikan perhatiannya. Pemerintah daerah juga saya kira ada dinas yang bisa ikut serta mengajak sekolah atau tempat-tempat yang bisa dijadikan lokasi pelecehan seksual secara menyimpang ini, kan perlu ada upaya pengawasan ya, pengawasan. Misalnya ada rumah kosong di pemandian di Sukabumi sana. Nah, ini bagaimana Pemda juga bisa ikut memberikan melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Menarik. Mbak Zoya, ini kalau kita bicara mengenai zona rawan gitu atau blind spot kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini kalau kita melihat banyak yang mengatakan bahwa sudah terjadi tadi kecolongan ya, struktur sosial baik sosial masyarakat maupun kepolisian ini kalau melihat kita banyak terjadi di sekolah, kemudian juga di tempat tinggal begitu ya, yang notabene ini seharusnya menjadi tempat aman untuk anak-anak. Kalau saya melihatnya begini, kan ini kejadiannya bukan baru sekarang, tapi zaman dulu. Mungkin Pak Roni bisa memperbaiki kalau saya salah, bahwa Indonesia itu paling banyak terjadi acquaintance rape atau pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal gitu ya Pak, dibandingkan oleh negara-negara lain di Asia. Ini salah satunya karena kita melihat misalnya tidak adanya personal space yang cukup banyak buat Indonesia, karena kita masih miskin, sehingga dalam satu rumah itu apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya, ibu bapaknya itu juga diketahui oleh anaknya. Dan ketika terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, pamannya atau orang atau kakaknya gitu ya, di dalam rumah itu apalagi jika yang memperkosa itu adalah si pencari nafkah, rata-rata tidak ada yang mau melaporkan karena takut kehilangan nafkah gitu ya di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, karena tidak adanya personal space ini, masalahnya jadi berlarut-larut. Ditambah lagi dengan tidak adanya preventif seks edukasi gitu ya. Dan kalau misalnya soal masalah pencegahan dan rehabilitasi itu kan bukan cuma tugas kepolisian saja ya terhadap efek jera atau negara, tapi juga semuanya nih harus ada awarenessnya di sini. Oke, nanti ada penangkapannya, ada blind spotnya dan segala macam yang mungkin dideteksi oleh kepolisian, lalu dari pemerintah gitu ya, juga melakukan sesuatu, termasuk juga orang tua dan gurunya. Kalau tidak ada koordinasi di antara semuanya ini agak-agak repot gitu ya, karena anak-anak kurang lebih mereka belum benar-benar paham, belum punya kosakata mengenai atau pengalaman seksual mereka gitu ya, mereka belum sampai ke sana, sehingga ketika kita sebagai orang tua, sebagai pendidik gitu ya, negara yang melindungi gitu dan sebagainya, harusnya kita memang benar-benar memagari si anak ini gitu dengan banyak hal gitu ya, nggak bisa cuma dari salah satu pihak aja sebenarnya. Iya, menarik. Ini tadi Mbak Zoya katakan begitu ya, anak-anak yang notabene ini menjadi korban kejahatan dan juga kekerasan seksual begitu. Bagaimana upaya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tadi mengingat bahwa kosakata yang terbatas, kemudian juga pengalaman anak juga mungkin yang masih sangat terbatas begitu. Apakah ini menyulitkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, saya sependapat dengan pemikiran yang disampaikan oleh Bu Zoya tadi ya, bahwa memang kondisi perekonomian itu juga bisa mempengaruhi. Namun demikian sekarang ini kita sudah sangat maju di bidang teknologi informasi. Masyarakat
yang terpencil pun bisa Buka internet. buka internet. Bikin status juga gitu tadi Mbak Zoya katakannya. Dengan radio juga bisa ya. Artinya mereka bisa mengakses informasi karena media sangat masif ya untuk bisa memberikan informasi seperti ini. Jadi kegiatan yang kita lakukan melalui acara di Jak TV ini juga menjadi bahan sosialisasi ya. Kemudian kesulitan pasti ada. Karena apa? Hal itu yang sebagaimana beliau sampaikan bahwa itu hubungan dekat di kekeluargaan bisa antara kakek, paman, sama cucu, sama keponakan, itu bisa terjadi. Dan kadangkala karena ketidaktahuan mereka mengira itu adalah cara menyampaikan rasa kasih sayang. Bisa saja terjadi. Atau mereka tertekan dan takut. Takut, kemudian juga kasihan sama keluarganya itu apabila ditangani polisi, kasihan, dan keluarga malu. Nah, aib juga ya, ini terkait aib begitu. Ini sedikit menyulitkan juga begitu untuk menguak tuntas kasus pelecehan dan juga kejahatan seksual. Benar sekali tadi ketika Bapak mengatakan itu malu, saya tahu ada berapa banyak klien yang saya miliki, teman dekat, ketika terjadi pelecehan seksual tidak mau sampai sekarang melaporkan anak-anaknya gitu ya, atau si pelecehnya, supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Saya sudah katakan, saya punya banyak percaya kok pada kepolisian zaman sekarang. Bayangkan sekarang kalau nggak salah sudah ada Polwan ya, penanganan khusus buat anak dan wanita korban kekerasan. Sudah ada awareness yang cukup tinggi kok gitu. Ayo deh kita percaya aja, karena gini, terlepas ya dari bagaimanapun pelayanan kepolisian, taruhlah ada 1-2 oknum lah gitu mungkin ya. Tapi sekarang gini, kalau kita tidak melaporkan anak kita yang kita tahu dan kita tidak melaporkan, anak itu gini, dia sekarang itu dia mengalami traumatik karena dia mengalami kekerasan ya, tapi dia tidak tahu ini adalah sebuah pelecehan seksual. Yang dia tahu, saya sakit, saya takut gitu ya, dan berbagai macam rasa yang bercampur-campur yang kosakatanya tuh tidak ada seksualitas gitu. Tapi nanti ketika si anak ini beranjak atau memasuki masa remajanya, dia akan berpikir begini, wah dia sadar kan, dia sudah aktif secara seksual, dia sudah puber, lalu dia pikir gini, ternyata dulu waktu kecil umur sekian saya itu pernah diperkosa gitu misalnya ya, atau dilecehkan atau disodomi dan sebagainya. Pemahaman yang dia tahu dari masa lalu itu adalah memori atau kenangan yang negatif. Nah, salah satunya untuk bisa mengcounter kenangan yang positif adalah dia dibelain nggak sama orang tuanya pada waktu masa itu. Ketika orang tua dia tahu, orang tuanya tahu kejadian itu dan tidak membela, biasanya ini yang akan jadi trouble nih masalahnya pada si anak itu. Iya, menarik begitu. Kemudian bagaimana penanganan terhadap pelaku dan juga korban pelecehan dan juga kejahatan seksual ini, pemirsa, akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Iya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan ini makin menarik. Mbak Zoya, pertanyaan saya begitu, ini kan korban banyak sekali. Kalau kita melihat kasus Emon ini yang tadi saya katakan booming begitu ya, bahkan kabarnya sendiri korbannya mencapai 100 lebih begitu. Apakah korban sendiri begitu ya nanti bisa rentan juga begitu, bisa traumatik dan kemudian juga menjadi pelaku kekerasan seksual? Ada potensinya ke sana. Itu sebabnya tadi saya katakan masa genting itu adalah masa remaja. Jadi kalau sekarang konteks seksual tuh masih belum dipahami oleh si anak secara sepenuhnya gitu ya, repertoarnya dia atau kira-kira gudang ilmunya dia, kata-katanya, pemahamannya itu belum sampai. Tapi ketika dia masuk masa remaja, dia sudah aktif secara seksual, di mana si anak laki-laki mimpi basah, si perempuan sudah menstruasi, dia tuh lama-lama akan paham bahwa oh ini toh yang namanya ketertarikan seksual, oh ternyata ini pernah terjadi pada saya. Nah, masa genting yang kedua ini ketika tidak bisa dilampaui secara adekuat oleh si individu ini gitu ya, inilah yang akan menjadikan dia memiliki penyimpangan lain gitu. Dan banyak sekali penyimpangannya itu bukan cuma pedofilia kan, ada banyak sekali hal-hal lain. Dan cuma jangan diputarbalikkan, karena sejak habis kejadian JIS ini ada banyak orang yang berkoar-koar gitu mengatakan bahwa, dan saya sih sangat tidak respect ya, karena mereka bukan ahlinya gitu, mereka mengatakan bahwa ada banyak yang bisa menjadi homoseksual gitu. Itu nggak bisa seperti itu gitu. Artinya begitu ya, ini orang tua ya, orang tua dari korban gitu harus segera melaporkan dong begitu ya, sehingga mendapatkan terapi yang jelas
jelas begitu. Informasi ini kan penting. Bukan hanya terapi yang pertama terapi yang jelas, dan kedua bahwa satu ini untuk harkat hidupnya si anak ini sendiri. Oke, tapi lagi-lagi kadang-kadang ini kan aib begitu. Ya, sekarang gini, kalau misalnya kita mau membayangkan aibnya aja gitu ya, tapi masa depannya, kalau kita lebih mementingkan masa depannya si anak, kayaknya aibnya ini satu di antara sekian. Apa sih aib ini gitu ya? Ini kalau kita masih mementingkan aib, artinya kita masih menyalahkan ini terjadi karena salah si anak, gitu. Sementara bagaimanapun juga kita nih mencoba, kita ada di sini sekarang, ini nih saya, gitu, Pak Roni pasti mau mengencourage orang-orang bahwa ini adalah salah pelaku, bahwa seorang pedofil itu memiliki penyimpangan perilaku seksual. Dia akan melihat siapa saja, namanya juga predator, gitu ya. Jadi ketika kita mengatakan ini aib, kita secara tidak langsung, gitu, secara psikologis kita menyatakan pada anak kita, wah ini salah kamu juga nak, kamu pendiam sih, kamu nggak ngomong sih, kamu nggak ini, ya nggak bisa kan gitu. Nah ini akan menentukan proses perkembangan psikoseksual si anak ini ke depannya nanti gitu masalahnya. Pak Roni, menarik begitu ya kalau untuk kasus kejahatan seksual atau pelecehan seksual begitu. Penyelidikan apa yang dilakukan, apakah hanya sekedar visum begitu, apakah lebih mengarah, karena banyak juga yang khawatir begitu korban-korban pelecehan seksual sendiri ini tidak hanya tadi begitu ya organ intimnya saja yang mengalami kekerasan seksual, tapi juga mungkin ada penyebaran penyakit seksual juga di situ. Infeksi. Jadi penyidik selalu bekerja sama dengan ahlinya. Penyidik kan tidak memahami bagaimana sih kasus itu bisa terjadi seperti apa, sehingga pendampingan ahli itu sangat penting. Nah, kita juga membutuhkan ahli kesehatan, ahli psikologi, dan ahli tentang bagaimana kita agar mengajak anak ini kemudian dia lebih terbuka, tidak tertekan ya. Oleh karena itu juga penyidik yang memang menangani kasus ini adalah unit perlindungan perempuan dan anak. Polwan yang memang sudah terlatih mereka menangani anak-anak ini lebih berempati ya. Kita tidak ingin membuat dia tertekan. Karena juga ada trauma healingnya ya, Bu. Saya kira juga terhadap pelaku, walaupun memang dia sudah dewasa, kalau memang dia merupakan korban dulu ketika dia masih kecil atau masih remaja, apakah, nah ini Bu Soya ada kan, apakah juga bisa diberikan trauma healing katakanlah, agar dia tidak melakukan lagi. Nah ini juga perlu diperhatikan, artinya bukan hanya kita berupaya menegakkan hukum saja, memberikan efek jera kepada pelakunya, tapi tidak diberi jalan keluar, solusinya. Nah ini kan perlu ada kebersamaan. Kalau untuk seperti ini, Polri memang ada pusat kedokteran kesehatan ya, di Polda-Polda juga ada kedokteran kesehatan, tapi tentu ahli tentang ini ada yang lebih paham. Ya kan? Mbak Zoe, ini melihat tadi saya katakan begitu bahwa ini kasus pedofil ini makin booming sendiri begitu ya. Banyak yang mengatakan begitu tadi dari sejumlah kasus begitu ini cukup spektakuler begitu ya, sampai ribuan kasus begitu tahun-tahun lalu begitu. Artinya apakah pemerintah belum memberikan perannya begitu, tanda kutip mungkin dalam undang-undang memberikan efek jera bagi sang pelaku, sehingga pelaku masih have a chance begitu ya untuk berlaku lagi, berbuat lagi. Kalau saya sih melihatnya masih ke situ juga ya, Mas. Jadi dari kejadian Babe pada waktu itu gitu ya, sampai yang penangkapan di Bali pada waktu itu kalau nggak salah ya oleh kepolisian ya Pak ya pada waktu itu, saya tidak melihat ada perkembangan yang cukup signifikan. Masih orang-orang masih sibuk gitu ya pada tes keperawanan dibandingkan pada misalnya pada seks edukasi gitu ya. Saya sih tetap nggak setuju kalau seks edukasi masuk kurikulum. Saya lebih setuju seks edukasi ekstrakurikuler. Karena begitu masuk kurikulum, lalu anak-anak jadi punya PR lagi sendiri gitu. Buat apa gitu. Jadi kalau ini harusnya ada penanganan seperti ini ke anak jalanan, ke penjara. Karena mereka itu yang paling vulnerable gitu terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Dan pedofil itu juga bukan sebuah penyimpangan seksual yang bisa
sembuh begitu aja. Ini mungkin kurang lebih hampir sama seperti diabetes ya, nggak bisa disembuhkan tapi bisa terkontrol. Sehingga mereka-mereka yang di penjara sekarang gitu ya, harusnya memang mendapatkan pendampingan jiwa gitu ya, rehabilitasi jiwa. Karena bagaimana caranya mereka mengkontrol ini, bagaimana mereka ketika akan terjun ke masyarakat lagi untuk mengkontrol hasrat seksualnya dan sebagainya. Memang harus ada pendampingan, karena kalau enggak, ini penjara kan istilahnya untuk orang normal ya, seperti kita gitu. Kita berbuat kesalahan, efek jerahnya ada. Taruhlah dihukum seberat-beratnya, tapi tanpa pendampingan jiwa, saya sih nggak yakin dia keluar akan tetap menjadi pedofil. Iya, Bang Ustaz, desakan publik begitu besar begitu ya terhadap pelaku pedofilia ini begitu. Bahkan kalau kita melihat kasus pedofilia di Inggris ini cukup menarik begitu ya. Setelah diungkapkan oleh FBI, ini pemerintah Inggris langsung memperlakukan undang-undang terkait dengan penjahat seksual ini setara dengan teroris begitu. Ini bagaimana? Apakah di Indonesia bisa dilakukan seperti ini, pemirsa? Selengkapnya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kenal orang yang hipertensi itu jangan suka marah-marah katanya. Gitu. Nah, karena nanti kalau marah-marah Dan lebih elastis ya ini. Dan maksudnya nanti dia nggak akan kena pembuluh darah, jadi nggak lebam-lebam gitu. Betul. Wah, Jawabnya apa dok? ya rata-rata begitu. Tapi itu kan yang kita ngerti ya suami gitu. Kalau anak belum ngerti. Dari Andri. Waktu berobat anak saya, katanya vitamin itu semua bohong. Vitamin apa paling bagus tuh pokoknya ini Minum air aja. putih tadi aku setuju. Positive thinking, positive thinking. Iya, Bang Ustaz, berkaca dari kasus pedofil yang terjadi di beberapa negara, tadi saya katakan ini di Inggris, pemerintah Inggris ini menerapkan penjahat seksual ini sebagai penjahat teroris begitu. Mbak Zoya, ini bagaimana terapi kemudian juga efek jerah yang diberikan oleh pemerintah begitu? Apakah sudah cukup mumpuni begitu ya untuk menekan kasus pedofil di Indonesia? Kalau saya sih kalau bisa ya, tapi saya juga nggak ngerti karena masalahnya gini, mungkin penjara juga ada sistemnya dan itu tidak semudah itu gitu ya. Kalau idealnya harusnya memang ada satu penjara sendiri khusus gitu ya, seperti misalnya BNN memiliki tempat khusus untuk narkoba, ini mungkin mesti ada tempat khusus untuk sex offender sendiri gitu ya, untuk para predator, para pelecehan seksual, pemerkosa, itu mereka mesti ditaruh tempat sendiri karena kecenderungan mereka akan melakukan kejahatan seksual di penjara juga menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual lainnya gitu, termasuk juga mereka ini kan bukan orang-orang yang begitu saja ketika dia keluar dari penjara bisa langsung sembuh. Makanya mereka mesti ada rehabilitasi khusus gitu. Sementara di Amerika ada salah satu contoh, saya lupa namanya apa, itu pulaunya seperti Alcatraz gitu ya di San Francisco itu, tapi ini khusus untuk sex offender. Di sini ada rehabilitasi yang tertutup gitu ya, fasilitasnya bagus seperti BNN yang kita punya. Di situ ada rehabilitasinya, ada terapi keluarga dan segala macam. Termasuk itu memang tetap di penjara juga gitu ya, kamar-kamar penjara dan sebagainya. Tapi bahkan mereka yang sebenarnya sudah selesai masa tahanannya, ada yang akhirnya memutuskan saya membantu di sini aja deh, atau bekerja di seputar situ karena mereka tahu mereka takut akan membahayakan keluarganya. Nah, sampai itu dia. Apakah di Indonesia sudah sejauh itu begitu? Di Inggris sendiri bahkan tadi saya katakan ada terapi khusus seperti Mbak Zoya di Amerika begitu ya. Bahkan ada undang-undang khusus sendiri. Sementara kan di Indonesia kita menggunakan undang-undang peradilan anak, ya. Bagaimana sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tadi
itu juga memang ada restoratif justice-nya. Tidak semua anak kemudian ditahan ya. Itu juga ada asesmen, kemudian hakim yang menentukan. Jadi kita juga sudah memperlakukan anak itu tidak semata-mata bahwa dia pelaku katakanlah ya. Ini untuk anak yang sebagai pelaku. Tapi berkaitan dengan anak sebagai korban, kemudian pelakunya orang dewasa yang dia memang punya penyimpangan seksual ini, ya mungkin belum ada ya. Lapas tersendiri ya, itu yang mungkin bisa kita bangun bersama dengan kebersamaan tadi kita mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada kejadian ini ya. Artinya ini kan untuk upaya pencegahan berikutnya, tidak hanya kita berhenti kepada puas bahwa setelah kita menemukan siapa pelakunya, kemudian biasanya, kita memproses, kemudian kita hakim memutuskan hukuman yang cukup tinggi karena ada ancamannya kan sampai 15 tahun. Betul. Nah, apakah puas seperti itu? Ternyata kan harus ada upaya pencegahan lebih dari itu kan? Iya, menarik Mbak Zoya begitu. Kalau kita lihat hukum di Indonesia ini kan memang tadi begitu ya, puas hanya sampai di tingkat pelaku begitu ya, kemudian dihukum begitu ya. Tapi tidak ada efek-efek terapi begitu ya, yang notabene memang pedofil ini kan bisa memberikan trauma-trauma yang multiplier effect. Iya, kalau saya melihat kalau setidak-tidaknya sekarang mungkin setidak-tidaknya gitu ya, kan kita banyak institusi juga institusi kesehatan jiwa dan sebagainya yang mungkin bisa bekerja sama atau gimana gitu ya, untuk selama dia masa tahanan itu dia juga mendapatkan rehabilitasi jiwa gitu ya pada si pedofil ini, supaya apa ya, ini kan adalah bahaya laten ya, yang kita juga mencoba mencegah di kemudian hari tidak ada kejadian seperti ini lagi gitu berlanjut. Dan ya ayo deh kita mari mulai terbuka berbicara seks, bukan vulgar gitu ya, berbicara terbuka artinya mengajarkan seks edukasi pada anak, bukan mengajarkan berhubungan seksual ya, tapi bagaimana supaya pemahaman psikoseksual si anak sesuai dengan usia biologisnya gitu. Seperti kita aja juga masih perlu seks edukasi gitu ya. Umur saya sekian, saya butuh pemahaman sekian, begitu juga dengan anak-anak. Simple sebenarnya, yang paling simpel adalah bagaimana ayah terhadap putranya dan ibu terhadap putrinya gitu. Jadi apakah kalau semua ini sudah dilakukan, mungkin nggak dia tidak terkena penjahat seksual? Belum tentu gitu, karena namanya juga pelaku seksual yang menyimpang ya, mereka akan terus mengincar dan mencari meskipun kita sudah protek sedemikian rupa. Itu sebabnya dari kepolisian, dari keluarga, pihak sekolah gitu ya, yang relatif paling banyak waktu anak-anak itu mungkin yang di luar pengawasan orang tua ya, mesti sama-sama nih bekerja sama gitu. Dan orang tua kalau terjadi apa-apa cepat laporkan pada polisi, karena kalau nggak dilaporkan, data statistik di Indonesia tuh kadang-kadang payah juga ya, karena misalnya datanya sekian yang dilaporkan loh gitu, seringkali yang tidak dilaporkan malah kita jadi nggak tahu sebahaya apa nih sekarang. Jangan-jangan angka itu mungkin hanya sepertiga dari yang kejadian sebenarnya misalnya. Menarik. Ini Pak Roni, banyak ibu-ibu khususnya begitu ya, orang tua ini mereka sekarang khawatir begitu ya dengan tadi buminya kasus pedofil begitu. Apakah ada pelaku lainnya selain Emon dan juga kejadian yang terjadi di JIS? Ya, saya kira sangat beralasan ya, ibu-ibu khawatir. Oleh karena itu kepolisian kan punya Bayangkara Kamtibmas yang berada di desa-desa. Bila Bayangkara Kamtibmas ini bisa bekerja sama dengan perangkat desa, perangkat kecamatan, semua yang semua stakeholder ya, yang merupakan pemerhati terhadap masalah pedofil ini, saya kira kalau kita bekerja sama, terutama untuk upaya memberikan pencerahan, wawasan kepada anak terutama dan ibu-ibunya ya, melalui acara-acara ibu-ibu PKK ya, kemudian anak-anak bisa juga dikumpulkan dalam suasana misalnya di pondok pesantren juga bisa itu. Bagaimana kita menyentuh agar informasi ini nyampe kepada mereka dan upaya cegah itu timbul dengan sendirinya dari lingkungannya mereka. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan sehingga kalaupun ada kasus yang lain,
kita tidak semata-mata juga harus melalui proses penegakan hukum, karena mungkin dia karena malu tadi, tapi perlu diketahui dan dibawa kepada ahlinya, ahli psikologi, ahli kesehatan, sehingga ada pengobatan, dia tidak menjadi luka dan membahayakan dia karena ada herpes dan sebagainya, Ibu ya. Kemudian bagaimana psikologinya dia, sehingga dia tidak lagi teringat kasus yang dulu itu, pada suatu saat dia bisa menjadi calon juga pelaku serupa di kemudian hari. Iya. Oke, ini mungkin terakhir ke Mbak Zoya, ini sebenarnya untuk terapi ini begitu ya, pedofil ini berapa lama Mbak Zoya bagi korban? Tergantung dari usia berapa dulu dia menjadi seorang pedofil dan trauma apa yang dia hadapi gitu. Jadi seperti kayak tadi Emon ya, si pelaku. Tadi saya tanya, sempat saya tanya sama Pak Roni, pertama dia itu terkena pelecehan seksual pada usia berapa gitu, dan siapa yang melecehkan, orang yang terdekat atau bukan. Kalau semakin dekat biasanya semakin berat ya, relatif semakin berat. Lalu pada usia berapa orang tuanya meninggal, sehingga masa-masa ketika dia harus, ketika hal-hal yang negatif itu kembali pada dia dan dia tidak bisa atasi gitu ya, ini kan yang paling relatif menentukan gitu. Jadi saya nggak bisa bilang wah ini setahun 2 tahun berapa lama, saya mesti tahu orangnya dulu, kapan kejadiannya, oleh siapa dan seberapa dia. Kurangnya edukasi begitu, ini bagaimana korban ini sebaiknya dibawa kemana sih begitu kalau mereka menjadi korban pedofil? Pertama dia mesti memeriksakan ke dokter dulu. Ke dokter? Iya. Terus melaporkan ke polisi begitu sebaiknya juga begitu ya? Ke polisi, lalu kalau nggak salah di RSCM kita memiliki PKT RSCM ya untuk korban kekerasan, dan biasanya kalau Anda melaporkan ke polisi, polisi akan membawa ke PKT RSCM, diperiksa di sana, lalu divisum korban pemerkosaan, kekerasan dan sebagainya. Lalu dari situ bersama-sama dengan polisi akan melakukan tindakan selanjutnya, apakah ada pengacara atau apapun itu gitu, tindakan hukum yang selanjutnya. Biasanya polisi akan nganterin kok ke proses-proses itu. Iya, ini semoga bisa menjadi pencerahan kita juga untuk menekan angka pedofil di Indonesia begitu ya, sehingga kejadian tadi bukan lagi kejadian luar biasa begitu ya, ini dapat ditekan begitu ya, korban-korbannya juga bisa diterapi, khususnya pelaku sendiri bisa diberikan efek jerah, dan juga ada perubahan undang-undang kita harapkan dari pemerintah begitu ya, untuk menekan pedofil. Mbak Zoya terima kasih di Ada Berita, Pak Roni juga terima kasih. Pemirsa terima kasih Anda terus bergabung bersama kami, jangan kemana-mana, informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan hingga pukul 11 di Ada Berita.